warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Amalia Fauzi Azari, NIM 23211134. Di sini saya dari kelas pembelajaran Bahasa Indonesia PGMID. Saya akan menjelaskan tentang cerita teks fabel kepada teman-teman semua. Jadi, cerita teks fabel itu cerita yang seperti apa sih? Apakah kalian sudah pernah mendengar apa itu cerita fabel? Jadi, teks fabel adalah sebuah cerita yang dimana tokohnya itu adalah hewan. Nah, coba kalian sebutkan judul-judul teks fabel yang pernah kalian baca. Wah, banyak banget nih sepertinya. Jadi contohnya adalah sebuah cerita antara kancil dengan buaya, kancil dengan ular, kancil dengan harimau. Itu adalah sebuah cerita teks fabel karena di dalamnya itu memuat tokoh yang berbentuk hewan. Nah, apa sih yang paling membedakan cerita binatang atau fabel dengan cerita yang lainnya? Tentunya yang pertama adalah karakternya, yaitu hewan dengan manusia. Oke, setelah itu kita akan bahas lebih lanjut nih, apa itu fabel, karakteristik fabel, dan lain sebagainya. Mari kita lanjut. Yang selanjutnya adalah cerita fabel itu adalah sebuah cerita narasi. Nah, fabel itu berasal dari kata fabulat, cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Jadi, tidak manusia, melainkan binatang yang menyerupai manusia. Yang ketiga, teks fabel ini adalah sebuah cerita fiksi atau rekaan. Jadi tidak tentang kehidupan nyata, melainkan hanya ilusi. Untuk yang selanjutnya yaitu disebut sebagai cerita moral, karena di dalamnya itu mengandung pesan-pesan moral. Oke, selanjutnya ada unsur pembangun fabel. Yang pertama adalah tokoh. Hewan yang menjadi pelaku utama. Kalau dalam teks fabel, hewannya itu menjadi tokoh utama. Sedangkan kalau ada tokoh-tokoh lain, itu adalah tokoh pembantu. Yang selanjutnya ada penokohan watak atau karakter tokoh. Misal, ada dua cerita, ada satu cerita, yang satu tokohnya kancil, yang satu tokohnya buaya. Di sini itu kancil itu kakinya dimakan buaya. Siapa sih yang antagonis? Itu kan buaya gitu kan. Jadi dalam tokoh tersebut ada yang namanya tokoh protagonis, ada antagonis, ada tritagonis, dan ada figuran. Untuk yang selanjutnya ada setting atau latar tempat. Misal kancil nih, kakinya dimakan buaya itu pada saat kancil berada di mana? Itu yang namanya latar tempat. Kalau latar waktu, kapan sih buaya makan kakinya kancil? Itu namanya latar waktu. Sedangkan latar suasana adalah suasana di mana buaya memakan kakinya kancil. Itu suasananya bagaimana? Untuk yang selanjutnya adalah tema, adalah ide dasar yang menjadi pusat pengembangan cerita. Jadi dalam sebuah fabel itu pasti memiliki tema-tema tertentu, teman-teman. Ada yang persahabatan, ada yang kekeluargaan. Itu pasti ada macam-macamnya dalam setiap teks dan berbeda-beda juga. Untuk yang selanjutnya ada amanat atau pesan moral yang disampaikan. Oleh karena itu tadi di awal saya menyebutkan tentang bahwa cerita fabel ini adalah sebuah cerita moral juga, karena di dalamnya itu pasti termuat pesan-pesan moral. Contohnya ketika Landak menyepelekan kancil bahwa ia tidak bisa melaksanakan perubahan kepada desa tersebut karena kancil itu kan kecil, sedangkan raja hutannya itu adalah singa besar. Jadi tidak mungkin bisa terkalahkan oleh si kancil. Namun dengan bantuan teman-teman si kancil itu mereka bisa. Untuk yang selanjutnya yaitu ciri umum cerita fantasi. Dalam hal ini adalah fabel. Yang pertama, tokohnya adalah para binatang. Yang kedua, watak dan bentuk fisiknya buruk. Yang ketiga, rangkaian peristiwa. Jadi dalam sebuah cerita itu ada rangkaian peristiwa.
misal ini menceritakan hari ini, terus nanti kemudian, terus 1 hari setelahnya, 2 hari setelahnya, 1 minggu setelahnya, atau 1 bulan setelahnya gitu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu sebab akibat atau adanya awal dan akhir. Jadi ketika ada akibat pasti ada sebabnya nih. Begitu juga ketika ada akhir pasti ada awalnya. Jadi awalnya gimana itu akan mempengaruhi akhirnya akan gimana juga. Untuk yang selanjutnya yaitu latar alam. Latar alamnya itu seringkali hutan, ada juga sungai, danau, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya yaitu memiliki ciri bahasa. Ciri bahasanya berbeda antara teks fabel dengan teks lainnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya jenis teks fabel. Jenis teks fabel ditinjau dari watak dan latarnya dibagi menjadi 2, yaitu fabel alam dan fabel adaptasi. Jadi kalau fabel alam itu bertemakannya di alam ya. Kalau fabel adaptasi bukan di alam, tapi melainkan misal di luar kota atau di mana gitu. Untuk yang selanjutnya, jika ditinjau dari kemunculan pesan, ada fabel yang ada kodenya, ada juga fabel yang tanpa kode teman-teman. Jadi nggak selalu fabel itu ada kodenya atau ada sebuah penyelesaiannya gitu. Jadi ada juga nih beberapa fabel yang emang di situ ceritanya nggak ada kodenya atau nggak ada penyelesaiannya gitu, atau nggak ada akhirnya. Nah, selanjutnya yaitu unsur intrinsik cerita atau unsur yang ada di dalam cerita. Yang pertama adalah judul, yang kedua ada latar, yang ketiga ada tokoh, yang keempat ada penokohan ataupun watak, yang selanjutnya ada alur, terus sudut pandang, terus ada amanat. Nah, itu adalah sebuah unsur intrinsik cerita. Langsung struktur teks fabel itu apa aja sih? Yang pertama itu ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, resolusi, dan kode. Nah, yang tadi udah dibahas ada nih cerita yang ada kodenya, ada juga nih yang nggak ada kodenya atau nggak ada akhirnya gitu. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah pengenalan tokoh, alur, watak tokoh, dan konfliknya itu akan seperti apa. Jadi pada awal mula cerita itu pasti disajikan tentang latar waktu, latar tempat, ada juga tokohnya. Itu akan mengalami konflik yang seperti apa. Itu namanya bagian orientasi. Untuk yang selanjutnya yaitu komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah awal munculnya masalah hingga puncak masalah. Tadi kan sudah ada pada tahap perkenalan atau tahap awal ya, yaitu orientasi, habis itu lanjut ke awal masalahnya gimana nih, sampai pada akhirnya masalah itu memuncak. Setelah memuncak, itu ada yang namanya resolusi atau penyelesaian masalah. Habis penyelesaian masalah, masalah sudah terselesaikan, itu ada yang namanya kode atau bagian terakhir fabel yang ada pada teks tersebut. Oke. Kita lanjut. Ada kaidah kebahasaan teks fabel. Yang pertama adalah pilihan kata yang menunjukkan latar. Pilihan kata yang menunjukkan latar. Yang pertama ada latar tempat, latar waktu, ataupun latar suasana. Habis itu ada sinonim dan antonim. Jadi ada persamaan makna kata, juga ada perbedaan makna kata, perlawanan makna kata. Nah, jadi mungkin seperti itu ya penjelasan dari saya terkait tentang materi cerita fabel. Mungkin teman-teman juga bisa baca-baca sendiri dari sumber-sumber referensi yang kalian ketahui. Nah, selanjutnya untuk tindak lanjut dari video ini, kalian bisa membuat cerita fabel. Nanti bisa dikirimkan di kolom komentar kalau kalian sudah jadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.